Swastiastu. Saya Nikomanggi Hafiantari, NPM 1732121222. Saya Trisnawati, NPM 228. Nama saya Putu Erika Widiandari, NPM 1732121276. Nama saya Paulina Josephine Yunusardi, NPM 17321215661. Nama saya Gede Angga Septiana, NPM 404. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis pengaruh suasana toko dan penetapan harga terhadap minat beli konsumen pada Pallet Testway Uluwatu. Latar belakang masalah. Es krim merupakan salah satu produk olahan susu bersifat semi padat yang bisa dikonsumsi sebagai makanan selingan. Teksturnya yang lembut banyak disukai di kalangan masyarakat dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Salah satu perusahaan es krim yang ada di Bali yaitu Pallet Testway merupakan salah satu perusahaan es krim yang dimana es krimnya menggunakan stick atau sering disebut dengan es krim batangan. Pallet Testway merupakan perusahaan lokal yang berdiri di Bali sejak Mei 2015, yang dimana es krimnya diimplementasikan dengan konsep Meksiko dengan menggunakan buah-buahan lokal seperti berbahan natural sebagai salah satu ciri khasnya. Produk es krim Pallet Testway sebagian besar menggunakan buah lokal seperti durian, mangga, stroberi, jeruk nipis, nanas, sirsak, alpukat, mentega, dan lain sebagainya. Perusahaan Pallet Testway ini sudah berjalan 4 tahun lebih dan memiliki beberapa cabang yang tersebar di berbagai wilayah seperti di Pulau Bali, terdapat 8 toko, di antaranya di Mall Seminyak Village, Canggu, Duty Free Mall Bali Galleria, Beachwalk Mall, Jimbaran Sidewalk, Waterboom, Uluwatu, dan Mertenadi, dan ada pula cabang lainnya di luar Pulau Bali. Penelitian ini kami lakukan adalah di cabang Pallet Testway Jalan Uluwatu 2, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Rumusan masalah. Bagaimana pengaruh suasana toko dan penetapan harga terhadap minat beli konsumen pada produk Pallet Testway di cabang Uluwatu? Tujuannya untuk mengetahui suasana toko dan penetapan harga terhadap minat beli konsumen pada produk Pallet Testway di cabang Uluwatu. Pengertian manajemen pemasaran. Menurut Hasibuan, manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut Kotler dan Keller, manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dan menciptakan, mengantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi, dapat disimpulkan, manajemen pemasaran adalah sebuah rangkaian proses analisis, perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan, dan pengendalian suatu kegiatan pemasaran, di mana tujuannya untuk mencapai target perusahaan secara efektif dan efisien. Bauran pemasaran ada 4. Yang pertama, produk, yang kedua, place, yang ketiga, price, yang keempat, promotion. Pengertian suasana toko. Suasana toko adalah suatu karakteristik fisik yang sangat penting bagi setiap bisnis retail. Hal ini berperan sebagai penciptaan suasana yang nyaman sesuai dengan keinginan konsumen dan membuat konsumen ingin berlama-lama berada di toko dan secara tidak langsung merangsang konsumen untuk melakukan pembelian. Indikator-indikator suasana toko. Yang pertama, bagian luar toko, meliputi keseluruhan fisik bagian luar toko yang memberikan kesan menarik, seperti tempat parkir, pintu masuk, tinggi dan luas bangunan. Yang kedua, bagian dalam toko, yang akan memberikan kesan nyaman dan menyenangkan, seperti warna dinding dan lantai yang menarik, suhu udara, wiraniaga, dan kebersihan di dalam toko. Yang ketiga, tata letak toko, yaitu pengelompokan barang, pengaturan lalu lintas toko, dan alokasi ruang. Pengertian minat beli. Definisi minat beli dari Simamora dalam Murtadana 2014/24 adalah suatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap individu yang berminat terhadap suatu objek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut. Menurut Skiffman dan Kanuk dalam ADI 2015/36, minat beli dapat diartikan sebagai suatu sikap konsumen yang senang terhadap objek tersebut dengan cara membayar uang atau dengan pengorbanan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Trisna. Baik, selanjutnya ada indikator minat beli. Yang pertama ada ketertarikan, yaitu ketertarikan konsumen yang menimbulkan rasa senang
puas dalam diri seseorang yang akan membangkitkan rasa ingin membeli. Selanjutnya ada perhatian, yaitu keaktifan pikiran, akal, dan ingatan sehingga orang tersebut ingin membeli suatu produk. Lalu yang ketiga ada pencarian informasi, yaitu adanya rasa ingin tahu tentang produk tersebut yang akan menimbulkan rasa ingin membeli. Lalu selanjutnya ada hipotesis dan kerangka pemikiran. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Sedangkan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu suasana toko dan penetapan harga berpengaruh positif terhadap minat beli pada produk Paletesway Uluwatu. Baik, selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di cabang Paletesway, Jalan Uluwatu 2, Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Bandung. Waktu penelitian ini yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020. Objek dari penelitian ini adalah bagaimana suasana toko dan penetapan harga berpengaruh pada minat beli konsumen pada Paletesway. Pada Paletesway ini, ia menjual produk yang berupa es krim, yang es krimnya batangan atau bisa dibilang es krim yang memakai stick. Lalu, Paletesway ini didirikan pada tahun 2015 dan sukses membuka beberapa cabang di Indonesia, antara lain di Bali, Jakarta, dan Bandung. Peneliti memilih produk dari Paletesway sebagai objek penelitian karena terdapat fenomena, yaitu Paletesway mampu memasarkan produknya terhadap konsumen di seluruh Indonesia dan banyak orang meminati produknya. Lalu konsumennya dan atau pelanggannya tidak hanya dari masyarakat lokal tetapi juga dari masyarakat luar. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Lalu sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini hanya menggunakan 40 responden atau 40 konsumen dari Paletesway. Yang selanjutnya akan dirumuskan pada rumus Lopin, yaitu N kecil sama dengan N besar per 1 plus N besar dalam kurung E kuadrat 2. Baik, selanjutnya dalam penelitian ini kami menggunakan data kualitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung seperti jumlah konsumen dan skor angket yang akan diteliti sebagai objek pada produk Paletesway. Selanjutnya ada data menurut sumber. Yang pertama data primer, yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini merupakan dari penyebaran kuesioner yang bersumber pada responden yang berjumlah 40 orang. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diterbitkan dari suatu organisasi yang bukan pengelolanya. Dalam penelitian ini, data sekundernya yaitu meliputi buku-buku, literatur, jurnal, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Trisnawati. Materi selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang dibantu dengan pencatatan dan dokumentasi untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang lokasi, potensi, dan permasalahan yang ada pada Paletesway. Yang kedua itu ada angket, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan alternatif-alternatif pernyataan-pernyataan secara tertulis kepada responden untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini. Sejarah singkat Paletesway.
Paletas Way merupakan salah satu perusahaan es krim yang dimana es krim dijual langsung pada toko-toko yang didirikan oleh perusahaannya, yang dimana setiap toko Paletas Way memiliki interior dan eksterior yang akan menarik konsumen untuk mampir ke tokonya. Tidak hanya menyuguhkan eksterior dan interior yang indah, tetapi Paletas Way juga memberikan menu es krim yang sangat enak dengan banyak varian rasa. Hal tersebut akan membuat konsumen tidak bosan menikmatinya. Harga yang diberikan juga tidak terlalu mahal, hanya dengan 30.000 sampai dengan 40.000 kalian bisa menikmatinya. Paletas Way yang kami teliti adalah di cabang Uluwatu yang beralamat di Jalan Uluwatu 2, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Pemilik dari Paletas Way ini adalah Lisa Davis dan Quino Medina, sepasang kekasih dari Brasil yang tinggal di Indonesia. Didirikan tahun 2015, kini Paletas Way memiliki 15 cabang yang tersebar di Bali, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Medan. Bahkan, Paletas Way juga telah bekerja sama dengan sejumlah restoran, hotel, dan beach club di Bali. Lisa dan Quino menamakan es krim mereka dengan Paletas Way yang memiliki arti yakni paletas yang berarti es krim dari Meksiko dan way yang berarti sebutan untuk teman di dalam bahasa Inggris. Dengan jumlah cabang yang banyak, Paletas Way memproduksi kurang lebih 4.000 es krim dalam setiap harinya. Lisa dan Quino tidak sembarangan memilih bahan dasar. Materi selanjutnya ada gambaran umum, tempat atau daerah penelitian. Yang kami teliti ini adalah Paletas Way yang di cabang Paletas Way, Jalan Uluwatu 2, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. Produk yang diproduksi berupa ice cream, pemiliknya Lisa Davis dan Quino Medina. Target konsumennya anak muda hingga orang dewasa. Jam bukanya dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Tahun didirikannya 2015. Materi selanjutnya ada proses penjualan. Yang pertama, konsumen datang ke toko Paletas Way. Selanjutnya, konsumen memilih yang mana akan dibeli dan melakukan pembayaran ke bagian kasir. Setelah itu, pembuatan nota di bagian kasir dan staf retail membungkus pesanan. Setelah itu, pesanan di tangan konsumen. Baik, materi selanjutnya itu ada gambaran suasana toko Paletas Way. Bisa dilihat, ini bagian luar dari Paletas Way. Selanjutnya ada bagian dalam dari Paletas Way. Selanjutnya tata letak dari Paletas Way. Terima kasih atas waktunya. Presentasi akan dilanjutkan oleh Jenny. Saya akan melanjutkan presentasi dari Erika. Saya akan menjelaskan tentang nama produk dari Paletas Way. Total item es krim yang dimiliki oleh Paletas Way berjumlah 18 item dan dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, 1. Fruity, kategori fruity dengan harga 30.000. Yang kedua ada kategori premium yang berkisaran 35.000. Dan yang ketiga ada kategori gold yang berharga 45.000. Selanjutnya ada data dan pembahasan. Untuk mengetahui persepsi responden mengenai suasana toko dan penetapan harga terhadap minat beli Paletas Way, maka dilakukan penelitian dengan menyebarkan angket di mana terdiri dari 3 pernyataan. Suasana toko terdiri dari 3 pernyataan, penetapan harga terdiri dari 3 pernyataan, dan minat beli terdiri dari 3 pernyataan. Angket ini diberikan kepada pelanggan Paletas Way secara acak, yaitu sebanyak 40 responden. Selanjutnya dari hasil jawaban responden dibuat ke dalam bentuk tabel agar bisa dilakukan pengujian. Model angket yang disebar menggunakan skala Likert 1-5. Selanjutnya, analisis kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini. Analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis data yang bersifat bilangan atau berupa angka-angka. Sumber data penelitian ini adalah penarikan data primer pada variabel promosi, harga, dan minat beli dengan menggunakan angket yang telah disebar. Data dikuantitatifkan dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden. Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Setiap jawaban angket mempunyai bobot atau skor nilai dengan skala Likert sebagai berikut. Yang pertama ada jawaban sangat setuju berskor 5. Yang kedua ada jawaban setuju mendapatkan skor 4. Jawaban cukup setuju mendapat skor 3. Jawaban kurang setuju mendapat skor 2.
Dan yang terakhir, jawaban sangat kurang setuju mendapat skor 1. Menghitung skala Likert dengan rumus T dikali Pn. Keterangannya, T adalah total jumlah responden yang memilih dan Pn adalah pilihan angka skor Likert. Selanjutnya ada pendeskripsian tanggapan responden mengenai variabel-variabel dalam penelitian dilakukan dengan penggolongan rata-rata skor jawaban responden pada skala pengukuran yang telah ditetapkan 5 kategori. Jadi kriteria pengukuran yaitu 1,00 sampai 1,80 adalah sangat buruk atau SB. Yang kedua 1,81 sampai 2,60 adalah buruk atau D. Selanjutnya 2,61 sampai 3,40 adalah C sama dengan cukup. 3,41 sampai 4,20 adalah baik atau dilambangkan dengan B. Yang terakhir 4,21 sampai dengan 5,00 sama dengan SB sangat baik. Selanjutnya ada karakteristik responden. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama laki-laki, jumlah respondennya 16 orang dengan persentase 40%. Yang kedua ada jenis kelamin perempuan, jumlah respondennya 24 orang dengan persentase 60%. Selanjutnya karakteristik responden berdasarkan usia. Yang pertama 15 sampai 24 tahun, jumlah respondennya 24 orang dengan persentase 60%. Yang kedua 25 tahun sampai 34 tahun, jumlah respondennya 16 orang dengan persentase 40%. Yang ketiga ada 35 tahun sampai 44 tahun, jumlah respondennya 5 orang dengan persentase 5%. Dan total adalah jumlah respondennya 40 orang dengan persentase 100%. Jawaban responden terhadap suasana toko. Yang pertama, eksterior di Paletas W cabang Uluwatu menarik. Jumlah skornya 163, rata-rata 4,08 dengan kategori baik. Yang kedua, interior di Paletas W cabang Uluwatu menarik. Jumlah skor 168 dengan rata-rata 4,20 kategori baik. Yang ketiga, layout di Paletas W cabang Uluwatu menarik. Jumlah skor 157, rata-rata 3,90 kategori baik. Jawaban responden terhadap penetapan harga. Yang pertama, harga yang ditetapkan sesuai dengan kualitas produk. Jumlah skornya 168, rata-rata 4,20 kategori baik. Yang kedua, harga yang ditawarkan kompetitif. Jumlah skor 158, rata-rata 4,0 kategori sangat baik. Yang ketiga, harga yang terjangkau. Jumlah skor 160, rata-rata 4,0 kategori baik. Sehingga jumlah rata-rata skor menjadi 12,20 dengan kategori baik. Jawaban responden terhadap minat beli. Yang pertama, saya tertarik untuk mengkonsumsi es krim Paletas W. Jumlah skornya 165, rata-rata 4,10 kategori baik. Yang kedua, saya memperhatikan berbagai informasi kesehatan jika mengkonsumsi es krim dari produk Paletas W. Jumlah skornya 163, rata-rata 4,10 kategori sangat baik. Yang ketiga, saya tertarik untuk membeli produk Paletas W. Jumlah skor 164, rata-rata 4,10 kategori sangat baik. Pembahasan pengaruh suasana toko terhadap minat beli. Hasil penelitian memperoleh hasil di mana suasana toko mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli konsumen pada produk Paletas W cabang Uluwatu. Hal ini sesuai dengan jawaban hipotesis yang mengatakan promosi berpengaruh positif terhadap minat beli konsumen. Suasana toko merupakan hal yang sangat penting dalam membangun suatu usaha. Semakin baik suasana toko tersebut, maka konsumen akan merasakan suatu kenyamanan dan secara tidak langsung menarik minat beli. Pengaruh harga terhadap minat beli. Hasil penelitian memperoleh hasil di mana harga mempunyai pengaruh positif terhadap minat beli produk Paletas W. Hal ini sesuai dengan jawaban hipotesis yang mengatakan harga berpengaruh positif terhadap minat beli. Harga merupakan komponen yang paling penting untuk menjadi pertimbangan minat beli konsumen, dikarenakan harga menentukan suatu kualitas produk. Jika harga yang ditetapkan terlalu rendah,
maka keuntungan yang diperoleh sangat sedikit, dan sebaliknya keuntungan yang diperoleh sangat banyak, tetapi di sisi lain sulit untuk menarik minat beli konsumen dikarenakan harga yang terlalu tinggi. Sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada kata yang salah dan penyampaian materi yang kurang jelas, kami minta maaf, dan kami tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.